Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yohanes Meor. Di sini saya akan menjelaskan dan mau menyampaikan kepada teman-teman semua dan membahaskan mengenai anatomi reproduksi wanita dan pria. Oke, kita lanjut aja. Next, reproduksi wanita. Nah, di sini sebelum kita membahaskan di benak teman-teman itu reproduksi wanita itu apa ya gitu. Jadi di sini saya akan membahas mulai dari vagina, payudara, dan penis. Oke, yang pertama reproduksi wanita. Saat dilahirkan seorang anak, wanita telah mempunyai organ reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Organ reproduksi akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Anatomi organ reproduksi wanita terdiri atas yang pertama vulva, vagina, serviks, rahim, saluran telur, dan indung telur. Nah, di sini lengkap kan? Oke, yang pertama kita lihat di sini ada organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita ini kita lihat di sini ada uterus, ada serviks, di sini ada vagina. Nah, di sini ada ovarium. Nah, ovarium di situ, di sini kita lihat sendiri, inilah gambar organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita ini seperti tadi. Oke, yang pertama kita membahas vulva. Nah, vulva ini merupakan suatu daerah yang menyelubangi vagina. Nah, ini daerah vulva. Daerah vulva ini, daerah vulva. Kita lihat ini vulva terdiri atas mons pubis, labia, labia majora, dan labia minora, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Nah, kita lihat dari atas ini. Inilah disebut vulva. Oke. Next, mons pubis. Nah, mons pubis tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Nah, ini ada gundukan. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Inilah. Ini yang tumbuh-tumbuh rambut ini, itu mons pubis, labia. Nah, labia ini merupakan lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis, terdiri dari dua bibir, yaitu labium majora, bibir luar merupakan bibir yang tebal dan besar, dan labium majora atau bibir dalam itu merupakan bibir yang tipis dan menjaga jalan masuknya ke vagina. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan tentang klitoris. Klitoris merupakan organ kecil yang terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf, sensori, dan pembuluh darah. Organ mungil ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. Contoh ini dia. Nah, ini dia. Kita lihat klitoris ini dia. Ini. Selanjutnya genitalia interna. Nah, ini gambar genital interna perempuan, wanita. Selanjutnya vagina. Vagina merupakan saluran elastis panjangnya sekitar 8-10 cm. Nah, panjangnya sekitar 8-10 meter dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan, vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda antara tiap wanita, dan selaput ini akan meropek pada saat bersegama, kecelakaan, masturbasi, onani yang terlalu dalam, atau olahraga dan sebagainya. Kita lihat ini di sini. Serviks dikenal juga dengan istilah mulut rahim. Mulut rahim disebut demikian karena serviks memang merupakan bagian terdepan
dari rahim yang menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Cervi memproduksi cairan berlendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus itu terjadi, ini menjadi banyak, elastis dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis, membuka saat proses persalinan dimulai. Nah, selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Nah, uterus merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pir atau berongga dan berotot. Sebelum hamil, beratnya sekitar 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Di saat hamil, mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Wow. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama yaitu lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi membaik keluar pada proses persalinan kontraksi. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim, tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Nah, ini ada 3 lapisan pada uterus. Selanjutnya yaitu setelah menstruasi, permukaan dalam uterus menjadi tebal karena pengaruh hormon estrogen. Kemudian terjadi ovulasi, diikuti dengan keluarnya cairan karena pengaruh hormon progesteron. Bila tidak terjadi pembuahan, maka lapisan tadi bersama sel telur akan terlepas atau meluruh dan keluar melalui vagina yang disebut sebagai menstruasi. Waktu antara 2 menstruasi disebut siklus menstruasi. Walaupun rata-rata periodenya datang setiap 28 hari, hal ini dapat bervariasi pada setiap perempuan. Periode ini juga sangat tidak teratur pada 2-3 tahun pertama mulai menstruasi. Nah, saluran telur atau tuba fallopi. Nah, tuba fallopi adalah organ yang dikenal dengan istilah saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim, sepanjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fibria. Ujung yang satu dari tuba fallopi akan bermuara di uterus, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Jadi, ujung yang bebas berbentuk seperti umbai yang bergerak bebas. Ujung ini disebut fibria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fibria, telur akan digerakkan oleh rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan ovarium. Seperti bagian atas itu gambarnya. Ini gambarnya ovarium. Ovarium atau indung telur terletak pada kiri dan kanan ujung tuba dan terletak di rongga panggul. Ovarium merupakan kelenjar yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron, ukurnya 3x3 x 2 cm. Tiap ovarium mengandung 150.000 sampai 200.000 folikel primordial. Sejak pubertas, setiap bulan secara berganti, ovarium melepas satu ovum dari folikel degraf, folikel yang telah matang. Peristiwa ini disebut ovulasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas anatomi payudara. Oke, seperti ini. Nah, sel-sel otot, saluran susu, pabrik susu. Nah, payudara. Payudara, seluruh susunan kelenjar berada di bawah kulit dan daerah pektoral. Terdiri dari massa payudara yang sebagian besar mengandung jaringan lemak berlobus-lobus 20-40 lobus. Tiap lobus terdiri dari 10-100 alveoli yang di bawah pengaruh hormon prolaktin memproduksi air susu. Dari lobus-lobus, air susu dialirkan melalui ductus yang bermuara di daerah papila atau punting. Fungsi utama payudara adalah laktasi, dipengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin pasca persalinan.
kulit daerah payudara sangat sensitif terhadap rangsangan, termasuk sebagian seksualitas proses responsif organ. Nah, ini organ. Selanjutnya saya akan membahas organ reproduksi pria. Nah, kita lihat. Oke, organ reproduksi pria seperti ini. Ada kandung kemih, ada tuba pubis, ductus, corpus, uretra. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria yang penting dalam proses reproduksi terdiri atas beberapa organ. Yang pertama yaitu penis, yang kedua skrotum, ketiga testis, yang keempat vas diasis, yang kelima epididymis, yang keenam vesikular seminalis, dan kelenjar prostat. Di antara organ ini ada yang terletak di dalam tubuh sehingga tidak bisa kita lihat. Testis atau buah pelir. Buah pelir merupakan organ kecil yang memiliki diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu sedikit lebih rendah dari suhu badan, 36,7 derajat Celcius, agar dapat berfungsi secara optimal. Hal inilah yang menyebabkan mendapat testis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantung yang disebut skrotum. Ada ini testisnya, ada skrotum. Oke, skrotum. Jadi skrotum ini yaitu kantung pembungkus testis, merupakan sebuah kantung kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tergantungnya testis. Jadi di sini di vas deferens. Jadi sebuah tabung yang dibentuk dari otot, ada tabungnya, bentuk dan epidermis, uretra, saluran kencing, pars postika. Jadi di sini. Oke, prostat adalah vesikular seminalis dan beberapa kelenjar. Prostat adalah kelenjar yang bertugas untuk membuat cairan sperma. Di sini buat cairan sperma, berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Nah, penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang penis dan kepala penis. Pada bagian kepala penis terdapat kulit yang menutupinya yang disebut preputium. Kulit ini yang diambil secara operatif saat seorang melakukan sunat. Pada bagian dalam penis terdiri atau terdapat jaringan seperti spons yang bisa membesar. Saraf sehingga akibatnya penis besar dan mengeras. Hal ini terjadi karena penis terisi darah.